baca doa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Tempat duduk siap. Siap. Jalan nanti mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas bab tentang alir proses produksi multimedia. Oke, kita mulai ya. Nah, multimedia sendiri itu terbagi dalam 3 tahapan. Ada yang namanya pra-production atau pre-production, lalu ada production dan post-production atau pasca-production. Jadi tahapannya dari pra dulu, lalu produksi, lalu ke post. Oke, nah pra-production itu sendiri adalah tahapan sebelum produksi. Jadi tahapannya itu apa saja? Yang pertama adalah tentunya adalah ide kalian. Jadi sebelum produksi pastinya kalian bikin dulu idenya apa, kalian mau bikin apa, lalu nanti kalian berembuk dengan temennya. Kalau misalkan kita ibaratkan ini mau bikin film, ya. Lalu di situ ada perencanaan siapa yang jadi kameramen, sutradara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah diagram alirnya. Yang pertama adalah penentuan konsep atau ide. Tentu penting ya. Kalau kalian biasanya nih yang ngaco itu adalah begini. Kalian itu sukanya kayak gimana ntar? Gimana ntar? Yang namanya ide Bu bisa berjalan nanti ketika sudah produksi. Padahal kalau misalkan kalian profesional tidak bisa seperti itu. Ya. Kalian harus punya idenya dulu. Setelah itu baru kalian sampaikan kepada teman-teman kalian atau kepada tim kerja kalian. Idenya adalah seperti ini, oke enggak? Karena kalian nggak bekerja itu secara sendirian. Contoh sederhananya adalah kalian mau bikin PKS ini misalkan, peran kreatif siswa ini. Jadi nih untuk OSIS pasti akan merapat dulu. Siapa yang punya idenya? Nih yang punya ide itu, Pak Bu saya mau bikin acaranya seperti ini. Ada lomba ini. Lalu berembuk lagi, ada perencanaan. Selanjutnya ada desain. Nah, kita ibaratkan adalah film dulu ya. Kalian buat desainnya. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Nah, ini biasanya adalah rapat. Setelah tadi ada punya idenya, lalu ada ilustrasinya atau desainnya, kalian rapat nih. Karena itu tadi kita nggak kerja itu secara sendirian atau ini film. Yang simpelnya dulu deh, yang kalian tahu. Kalau misalkan bikin film itu ada siapa saja atau ada bagian apa saja? Satu, yang bekerja. Nah, tadi kita sampai desain, lalu ada perencanaan produksi. Nah, biasanya perencanaan produksi itu nggak cuma ada rapat-rapat dan lain sebagainya. Kalian membuat proposal. Misalkan kalian buat film ya harus ada proposalnya. Buat apa proposalnya yang tadi? Kita cari sponsor. Karena yang namanya film itu butuh biaya banyak, apalagi untuk profesional. Kalian nggak bisa kan mengeluarkan modal dulu sendiri. Nggak bisa, tapi harus ada sponsor. Sponsor itu banyak, ya. Semakin banyak sponsornya ya semakin banyak juga pemasukan kalian. Selanjutnya ada dokumentasi. Sudah paham ya dokumentasi itu apa? Karena apapun biasanya harus ada dokumentasinya. Termasuk hal kecil kalian. Karena kan sekarang itu segala sesuatunya butuh bukti konkretnya. Ada nggak? Suka ditanyain. Selanjutnya adalah membentuk tim. Nah ini sebelum kita lanjut, Ibu pengen tahu dulu. Dalam pembuatan film, siapa saja yang bekerja di situ? Simpelnya yang kalian tahu dulu. Sutradara. Ada sutradara. Selanjutnya Editor. ada editor, ada produser, aktor, ada aktor. Pemeran. Ya, aktor itu pemeran. Itu banyak. Kalau itu kan umum. Nah, oke.
Kalau misalkan praproduksi itu yang bekerja siapa? Kayak tadi kan dia penuangan ide, terus pembuatan desain awal ya. Kalau misalkan itu membuat animasi, buat film pun ada desainnya. Siapa? Sutradara? Bukan. Nih, dalam produksi itu ada banyak orang ya. Salah satunya adalah penulis naskah, skenario, sampai storyboard artis atau pembuat storyboard. Kita lanjut, membuat rancangan desain. Dan ada penyempurnaan. Lalu terakhir, nah tadi kita buat proposal, kita pengajuan. Dari mulai pengajuan itu gak cuma sponsor, tapi siapa nih yang mau menaungi film ini? Karena nggak mungkin kan kalian buat film tapi nanti bingung ditayangkannya di mana. Entah itu kalian mau buat untuk penayangan di layar lebar atau bioskop, atau kalau sekarang itu banyak program-program streaming online. Kalau misalkan sudah oke semuanya, baru kita lanjut ke produksi. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke produksi. Production. Jadi proses ini setelah tadi praproduksi selesai, kita sudah dapat aktornya siapa, sutradaranya siapa, kameramennya siapa, sudah ada storyboardnya. Storyboard itu jadi perangkat ceritanya. Nah, kalau di storyboard ini baru nih kita gambar ya tadi kita buat desain, kita gambar scene 1, si A misalkan atau aktor A gerakannya mau seperti apa. Walaupun nanti di naskah itu misalkan aktor A masuk ke dalam kelas, tapi kalau di storyboard itu lebih detail lagi. Maksudnya lebih detail lagi adalah aktor A itu buka pintunya gimana, terus jalannya gimana. Begitu, itu pentingnya adalah storyboard atau dalam perencanaan tadi atau praproduksi tadi. Karena si A akan bingung kalau misalkan nggak ada yang tadi, nggak ada naskah atau nggak ada storyboard, hanya bingung nih buka pintunya gimana. Apakah dibuka biasa atau didobrak? Apa gimana? Buka pintu itu banyak caranya, katanya begitu. Terus jalannya gimana nih? Cepat, lambat, apa gimana? Menghadapnya ke depan apa gimana? Nah, gitu. Makanya pentingnya dalam perencanaan. Jangan sampai kalian buat short movie, gimana entar saya udah punya ceritanya begini, tapi masih kayak begini, jadi kia, tapi gak ada detailnya. Akhirnya kalian ketika di lokasi itu lama, yang sutradara gak dapet feel-nya dari aktornya. Ya kan kata aktor begini, katanya gak ada harus begini gerakannya, atau misalkan take-nya itu harus begini, enggak. Sutradaranya dalam bayangannya adalah seperti ini, akhirnya miskomunikasi. Nih, dalam proses produksi itu ada apa saja? Yang pertama adalah membuat konten, tadi syuting ya, kalau misalkan ini sebuah film. Selanjutnya proses dari pembuatan kontennya. Selanjutnya di sini ada software creation. Nih, kalau kalian buat film itu softwarenya itu banyak, nggak cuma satu. Kalian pakai entah itu Adobe Illustrator, After Effects. Kalau misalkan kalian bikin film yang azab-azaban, misalkan bikin filmnya kebakaran, ya kalian agak susah untuk bikin kebakaran langsung misalkan karena butuh biaya banyak. Kalian butuh After Effects. Kalian tinggal tempel footage-nya, nanti akan jadi kebakaran. Selanjutnya ada integrasi antara konten dan software. Ini masih di tahap editing. Selanjutnya di sini ada revisi desain. Nih, kalau kalian sudah selesai, tapi ini belum disatuin ya, masih yang di Premiere-nya Premiere, yang di After Effects-nya After Effects. Nah, kalau bagian tim Premiere sudah selesai, dia harus sampaikan dulu nih ke produsernya,
ini ceritanya seperti ini, gimana? Transisinya begini. Terus durasinya seperti ini. Yang ini misalkan mau di slow motion atau yang ini dipercepat. Gitu. Yang si tadi After Effects juga sama. Selanjutnya ada freeze design. Freeze design itu baru. Yang tadinya sudah oke ACC disatukan. Nah. Selanjutnya direvisi lagi. Setelah disatukan masih oke atau ada yang belum oke? Karena kadang ternyata durasinya terlalu panjang. Oh ternyata ketika perpindahan A dengan B itu kurang halus. Atau oh ternyata ketika disatukan footage-nya itu kurang halus juga, masih kelihatan tempelan. Ya harimau kok harimaunya begitu, misalkan. Oke. Selanjutnya direvisi lagi. Setelah direvisi buat alpha version. Apa itu? Alpha version itu jadi yang lihat itu baru satu orang. Kalau misalkan kalian buat program yang testing itu baru satu orang, belum dilihat ke orang banyak atau belum ditesting ke orang banyak. Oke, selanjutnya ada tadi first testing. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah tadi satu orang melihat, dievaluasi gimana nih ceritanya, menarik nggak? Gimana nih si aktor A itu memerankan ini oke nggak? Chemistry-nya dapat nggak? Setelah dievaluasi, oh ternyata masih kurang oke nih. Scene ini ekspresinya itu kan harusnya nangis, kok dia kelihatan kayak nggak nangis misalkan. Revisi lagi, syuting lagi, edit lagi. Tuh. Selanjutnya setelah itu baru deh si beta versionnya sudah terbentuk, artinya sudah bisa dilakukan atau ditonton oleh banyak orang. Nah, selanjutnya ada pasca production atau post production. Nah, ini adalah proses terakhir. Ya, proses ini biasanya merilis film. Nah, tadi beta testing sudah dilakukan. Filmnya sudah diokekan, sudah ada, maksudnya sudah terbentuk dalam satu file, tinggal di rilis atau tinggal disebarkan, mau ke bioskop berarti ke bioskop atau misalkan ke dalam streaming untuk online film. Nah, setelah itu, setelah dievaluasi, biasanya kalau ini kan lingkupnya sudah lebih besar. Gimana? Apakah masih ada yang kurang oke? Oh, ternyata sudah oke, baru deh dirilis Golden Masternya. Berarti sudah dirilis di seluruh itu atau seluruh umum, kalian sudah bisa menonton. Nah, arsip all production material adalah kalian menyimpan datanya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, silakan Win. Pentingkah kita mengikuti alih proses produk multimedia? Oke. Ditanyain penting, nggak penting? Pastinya penting. Ya. Kenapa penting? Nih, 3 stepan itu saling keterkaitan atau saling integrasi. Misalkan tadi pra-produksi dengan produksi dulu. Nih, kalau kalian syuting tanpa buat perencanaan, aktor tadi bingung dia mau ngapain. Ceritanya gimana nih? Sedih apa gimana? Gitu. Jadi dia akan menentukan ekspresinya, itu akan susah. Terus tadi kalau misalkan timnya tidak terbentuk, kayak tadi sutradaranya belum terbentuk dan lain-lainnya belum terbentuk, nanti ketika kalian di proses lokasi syutingnya gimana? Akhirnya tunjuk-tunjukkan. Yang ini jobnya begini, yang ini jobnya begini, akhirnya ada tumpang tindih job desk-nya. Padahal sudah jelas nih sutradara itu jobnya begini, tapi karena dia bingung, kan saya nggak tahu saya itu sutradara atau bukan. Terus tadi ada yang namanya proposal. Kalau kalian tidak membuat itu, ya kalian nanti yang mengeluarkan modalnya itu siapa? Terus nanti ditayangkannya itu oleh siapa? Simpelnya begini. Nih, kalian itu kan para pekerja kreatif, pasti kalian pernah, entah itu kalian buat desain atau sebagainya,
Misalkan Win, tolong buatin banner dong, desain banner atau buatin banner sampai cetak misalkan begini. Saya itu mau buat bannernya tentang sekolah, misalkan untuk selamat datang di sekolah. Praproduksinya itu apa? Pasti kamu akan riset dulu, kamu akan cari referensinya dulu. Nih, yang cocok untuk sekolah itu selamat datangnya seperti apa? Dari mulai fontnya, pakai fontnya itu yang formal atau yang script. Kalau script itu kan yang banyak ekornya. Kalau script itu kan kayak handwriting atau tulisan tangan. Gitu. Terus warnanya harus seperti apa? Jangan sampai kalian pakai untuk sekolah tapi warnanya hitam. Gitu. Jadi banyak risetnya atau banyak cari referensinya. Setelah itu baru deh ke produksinya adalah kalian buat bannernya, buat desain bannernya. Setelah oke, kamu pasti setelah itu jadi kamu pasti akan kasih ini gimana nih, oke nggak, apa ada revisi. Kalau misalkan ada revisi ya terus itu akan siklusnya berlanjut. Nah, adalah proses cetaknya. Jadi post production itu adalah proses cetaknya. Jadi kamu nggak bisa misalkan kecetak dulu tapi filenya nggak ada. Atau misalkan kamu nggak bisa ngedesain langsung tanpa kamu tahu gitu, kamu harus bikin apa? Nggak bisa kan? Atau misalkan pra-production itu simpelnya adalah kamu ngobrol dengan klien kamu gitu. Kamu ngobrol, kamu pengennya apa? Harus ada ngobrol di situ biar nggak ada miskomunikasi, jadi kamu nggak capek ketika bikin desainnya setelah jadi tapi ternyata nggak oke. Nah, para pekerja kreatif di kalian itu walaupun Bu saya kan cuma bikin program game atau dan lain sebagainya, itu tetap harus ada, tetap ada pra produksinya sampai proses produksinya. Jadi itu saling keterkaitan. Jadi nggak bisa kamu lompat ke B langsung atau lompat ke C langsung. Apalagi begini nih, sedikit cerita. Kalau kalian itu kan calon pekerja kreatif, pasti di sini ada yang jago gambar, ada ya pasti, atau yang jago desain. Biasanya temennya selalu bilang begini, bikinin desain ini dong. Ya. Harga temen ya? Iya. Padahal kalau harga temen itu harusnya dilebihin ya. Tapi kadang kan ibu sendiri adalah pekerja kreatif. Ketika ada begitu gak perlu dibilangin begitu, kadang suka kasih diskon. Boleh deh karena kenal jadi bonusnya lebih banyak. Atau misalkan diskon deh dikasih 10%. Cuman kadang yang gak paham itu adalah justru orang-orang terdekat. Jadi bukan klien atau customer yang jauh, yang tidak kenal tapi justru yang dekat. Karena apa? Yang pertama, setelah harganya oke, pengen cepet dong besok jadi. Padahal kan tidak bisa begitu. Sudah pengen murah tapi pengen cepet. Otomatis hasilnya ketika dikasih kok nggak bagus. Padahal ya kalau pengen cepet, kalau pengen murah ya jangan pengen bagus. Nih. Pasti kalian ada beberapa yang sudah tahu tentang piramida ini. Jadi ini saling keterkaitan. Bagus, murah, sama. Karena tadi kalian pekerja kreatif itu prosesnya panjang. Ada pra, ada produksi, ada post produksi. Kalau kalian hire orang atau kalian merekrut orang, misal Bu saya punya online shop, saya pengen rekrut orang buat foto produk, ya. Budgetnya misalkan sekian. Budgetnya itu masih di bawah rata-rata, tapi ternyata dia pengen murah. Kok hasilnya nggak bagus? Kenapa? Karena kamu minta cepet juga tadi. Jadi karena kalau ini keterkaitan, kalau kamu pengen bagus, pengen murah, jangan minta cepet. Kalau kamu pengen cepet, pengen murah, jangan minta bagus. Kalau pengen murah, bagus ya tadi. Kalau pengen bagus dan cepat ya jangan minta murah. Jadi itu saling keterkaitan. Karena apa? Risetnya panjang. Walaupun ya teman kalian kan gampang, tinggal satu beres.
Padahal ya nggak begitu. Kadang ya nyalain laptopnya juga kan butuh waktu, buka aplikasinya butuh waktu. Kalian bikin mie instan aja ada proses ngedidihin air, nyemplunginnya, terus aduk bumbunya dan lain sebagainya. Apalagi kalian pekerja kreatif. Nih, terus ada yang bilang juga begini, kan itu modalnya nggak dari setengahnya. Misalkan harga jualnya, kamu kan harga jualnya misalkan sekian ribu, padahal kata dia modalnya itu nggak nyampe setengahnya. Lah, memangnya kalian kreativitas kalian itu nggak dihargai? Berarti kan begitu ya? Emangnya itu bukan modal, padahal kreativitas kalian itu adalah sebuah modal. Makanya kalau kalian jadi pekerja kreatif, nih, hargailah kreativitas kalian. Jangan sampai karena ini adalah teman atau karena ini adalah oh bu, yang penting ada gitu, yang penting ada pemasukannya, yang penting terjual. Jangan begitu, karena kreativitas kalian sekolah 3 tahun, iya kan, ada ilmunya. Yang tadi bikin banner, oke, katanya cuma satset doang, yang dikasih filenya ternyata bitmap, bingung kan, pembesarannya adalah 5x1. Nah gimana, akhirnya pecah ketika sudah jadi, dia komplit. Ya mau tidak mau kalian bikin vektornya kan, walaupun ya kata orang satu doang. Terus misalkan kamu sudah punya template-nya, itu kan biasanya tinggal delete atau tinggal hapus. Kadang orang juga cuma bilang kan tinggal hapus doang, padahal di situ kan ada proses, kan datanya itu tidak semuanya sama. Begitu. Terus fontnya juga, font itu nih, ibu kalau misalkan bikin sebuah desain suka stuck di font. Pemilihan font itu gampang-gampang susah. Font itu ada ribuan, ratus ribuan, ada jutaan. Kadang memilih satu yang serak itu lamanya minta ampun. Karena kalau kalian tahu, font miring itu ada maknanya. Kalau font miring kamu simpan untuk pembuatan banner sebuah rumah makan, ya, itu nggak akan terbaca sama customernya. Kenapa? Karena font miring itu adalah tujuannya untuk cepat dibaca. Terus kalau misalkan ada banner di rumah makan juga, artinya yang makan itu harus cepat. Makanya kalau yang fontnya miring itu cocoknya adalah untuk pembuatan produk olahraga dan lain sebagainya. Walaupun ya bukan nggak begitu juga, entahlah. Ya. Terus fontnya itu ada yang berkaki, ada yang tidak berkaki, ada script dan banyak lain. Nah, makanya yang namanya tadi dari produksi sampai post production itu saling keterkaitan. Bu, persentasenya berapa banyak? Maksudnya adalah yang membutuhkan waktu banyak yang mana? Ternyata 70% waktu dihabiskan oleh pra-produksi. Kenapa bu kok lama? Nih kalau kalian rapat mau bikin event, lamanya di situ kan. Eventnya cuma 1 hari, kamu rapatnya bisa berhari-hari dari sebelumnya. Dari bahkan penentuan siapa yang jadi ketua dan lain sebagainya itu lama prosesnya. Terus bu kalau produksi menghabiskan persentasenya berapa? Cuma 20%. Bahkan tidak sampai setengahnya ya, karena kalau produksi biasanya lebih cepat kalau misalkan sudah ada kerangkanya ya. Dan yang terakhir 10%-nya adalah untuk post produksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Sudah cukup ya? Nah, kalau begitu ibu akan sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tadi pra post produksi itu saling integrasi. Kalau misalkan pra berarti sebelum produksi atau pembuatan perencanaan. Kalau produksi itu adalah produksinya atau syuting atau pembuatan filmnya. Dan yang terakhir adalah untuk evaluasi. Jadi pas post produksi itu adalah evaluasi. Oke, ibu cukupkan sekian. Silakan kalian bisa lanjutkan untuk pelajaran yang lainnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.